Hey, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di segmen yang belum ditentuin nih namanya. Ya walaupun sebenarnya di video yang terakhir kemarin itu udah banyak banget yang saranin buat nama dari segmen ini gitu. Ada beberapa sih yang aku agak sedikit mempertimbangkan. Seperti kemarin tuh ada yang nyaranin nama Hex Reaction Room. Itu cukup match sama nama playlist yang pernah aku buat sebelumnya gitu kan. Selalu ada kata room di belakangnya. Itu cukup keren. Terus ada lagi yang kasih saran Hex Investigation. Itu juga cukup keren ya, karena investigasi gitu kan, kayak menelisik misteri gitu. Apalagi kita di sini kan bukain email terus kita lihat apakah ini mungkin real atau bukan dan sebagainya. Kayaknya kata investigation itu cukup cocok gitu. Soalnya ada juga yang ngomong kalau reaction kurang pas karena aku nggak cuma nge-react, tapi aku juga menelaah, membahas, bahkan sampai meneliti. Jadi katanya reaction itu terlalu simple, padahal yang aku lakuin itu nggak cuma sekedar reaction. Ada yang bilang gitu. Terus ada lagi yang nyaranin horror investigation. Itu juga keren banget. Tapi dari tiga itu pun aku belum bisa nentuin nih yang mana yang paling seru, yang mana paling asik, yang paling keren dan sebagainya. Jadi aku tetap butuh kalian semua nih. Kalau kalian masih punya saran-saran nama buat segmen ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Atau menurut kalian dari tiga nama itu tadi ada yang udah keren banget, silahkan tulis aja di kolom komentar. Aku pengen segmen ini dikasih nama sesuai juga sama apa yang ada di pikiran kalian untuk menggambarkan konten ini gitu. Oke? Nah seperti biasa kali ini kita bakal bukain email-email yang udah masuk ke emailnya Hex. Dan udah banyak banget nih yang masuk ke emailnya Hex. Dan aku seneng banget, aku excited banget, jujur aja ini bakal seru sih. Tapi sebelum aku mulai nih buat bukain email, aku mau ngelanjutin dari video yang kemarin yang bahas tentang Uteno. Jadi di video yang terakhir kemarin kan aku nanya ke kalian nih, kalau kalian misalnya pengen aku bahas Uteno, silahkan komen dan like dan sebagainya. Ternyata yang komen buat aku bahas Uteno itu cukup banyak. Tapi aku tetap mikir lagi, apakah aku bener-bener harus bikin konten itu. Akhirnya aku riset kan, aku buka-buka kesana kesini dan sebagainya. Ternyata aku mendapatkan sedikit informasi tentang Uteno ini, bahwa Uteno ini ternyata adalah seseorang yang cuman pengen have fun aja di Facebook gitu kan. Tapi kemudian orang-orang menganggap terlalu berlebihan terhadap akun ini, sampai ada yang bilang kalau akun ini tuh yang mainin iblis lah, setan lah. Ada juga yang bilang akun ini yang mainin tuh hacker lah dan sebagainya. Akhirnya banyak juga yang report akunnya dia, sampai akhirnya beberapa kali akunnya tuh di-banned gitu. Nah padahal orang ini orang luar negeri, dan yang report kebanyakan orang Indonesia kan. Aneh banget, orang Indonesia emang barbar banget sih. Parah. Jadi ternyata akun Uteno ini memang bukan akun yang aneh-aneh gitu. Nah bingungnya lagi, aku juga research kan di YouTube gitu, aku cariin masalah Uteno ini dan sebagainya. Ternyata banyak banget cuy YouTuber yang udah ngebahas tentang Uteno ini. Bahkan banyak banget yang nyobain ngechat lah, ternyata beneran ditelepon lah dan sebagainya lah. Pokoknya gimmick-gimmick yang ya sudah kalian tahu lah ya. Ya udah, akhirnya aku kayaknya udah nggak seru lagi gitu buat dibahas. Apalagi udah banyak banget orang-orang yang gimmick yang ngebahas ini terlalu berlebihan. Jadi ya udahlah ya, kita langsung aja nih masuk ke segmennya yang lebih seru dari segalanya. Oh by the way, kalau misalnya kalian penasaran tentang Uteno ini, kalian bisa langsung main aja ke Ray buat trailer, karena dia udah bikin trailer khusus buat Uteno ini. Jadi silahkan main aja ke dia, kamu tonton aja gitu. Nah kita mulai aja ya, kita baca email yang pertama. Yang pertama ini dari Tommy Andreas. Assalamualaikum bang, gue Tommy dari Ciledug. Oke, waalaikumsalam Tommy. Di sini gue mau berbagi pengalaman gue bang, ketika lagi syuting di depan rumah gue sendiri. Emang sih depan rumah gue depannya kebon, dan samping rumah gue juga udah gak ada penghuninya dari awal gue tinggal di Ciledug. Sebelumnya gue tinggal di Mampang Jaksel. Singkat cerita, waktu itu gue pengen pengambilan scene akhir. Ketika lagi take scene itu sebenarnya udah kelar bang, cuma sutradaranya nyuruh take ulang karena dia pengen dapetin suara jangkrik biar film itu lebih kelihatan real. Nah pas kita semua take ulang, soundman gue langsung naruh boom mic itu di kebon itu biar lebih kedengaran suara jangkriknya. Ketika sutradara gue mulai bilang kamera roll and action, otomatis kameramen kan mulai ngerekam adegan itu. Pas scene itu udah kelar direkam, tiba-tiba sutradara gue kesel karena ada suara yang noise di scene itu. Gue sama teman-teman kebingungan, soalnya gak denger sama sekali noise itu. Pas didengar rame-rame pakai speaker, ternyata bener bang, ada suara noise. Mungkin ada yang pengen berbagi background di film gua.
Haha. Otomatis kegiatan syuting gue itu diudahin aja karena denger suaranya udah pada ketakutan satu tim. Sukses selalu bang. Makasih Tommy. Nah ini videonya. Kita coba buat tonton dulu videonya. Oke, itu dia tadi videonya. Kalian ngeh nggak sama sesuatu gitu? Karena aku ngeh sih. Jadi kalau kita dengerin lagi nih ya, setelah suara kamera roll and action itu ada suara selain suara dari jangkrik gitu ya. Kita dengerin sekali lagi nih dengan lebih jelas, dengan volume lebih tinggi ya. Oke, itu dia tadi. Ini Oke, lumayan merinding sih. Ini lumayan merinding. Oke, ini baru email pertama loh ini ya. Ini cukup bikin aku merinding sih. Kalau kalian dengar itu ada kayak suara siulan gitu selain suara jangkrik. Setelah kamera roll and action itu ada suara siulan. Ya, itu jelas banget sih. Dan kalau dari ceritanya si Tommy tadi, di tempat itu nggak ada yang denger suara yang kerekam itu. Jadi ya gak ada yang dengar suara siulan itu, tapi ada di kamera. Nah itu dia yang jadi pertanyaan kan. Apalagi mic-nya itu dideketinnya ke kebun gitu kan. Oke, merinding. Oke, ini merinding. Cuman gini. Memang agak ada yang aneh di sini gitu kan. Kalau didengerin lagi suara siulannya itu kayak apa ya? Kayak suara-suara siulan di lagu India gitu. Kalau kalian pernah nonton India, film India gitu ya. Terus ada bagian nyanyinya, terus nari-narinya itu, lagunya tuh ada siulnya gitu. Nah, ini kedengeran kayak gitu siulnya itu. Nih ya, coba sekali lagi ya. Ada nadanya cuy siulnya. Nah tapi waktu aku sadar terhadap hal itu, ternyata ada salah satu orang di video ini juga ngomong kayak lagu India ya gitu. Jadi yang sadar gak cuma aku, ternyata orang yang ada di dalam video ini juga sadar kalau itu kayak lagu India. Yang jadi masalah berarti, pertama video ini gak dibikin-bikin, ya kan? Soalnya orang yang ada di video ini aja ngomong suaranya kayak gini ya gitu. Berarti kan gak dibikin-bikin tuh. Ya, itu yang bisa dipastiin. Yang kedua, permasalahannya kalau ini gak dibikin-bikin, berarti beneran orang-orang yang ada di sana itu gak denger suara siulan ini. Tapi kok bisa masuk ke rekaman? Itu dia. Apakah mungkin penunggu kebun itu lagi nonton film India? Itu dia, agak aneh gitu. Ini serem sekaligus aneh sekaligus lucu. Kenapa kok ada lagu India di scene horror gitu? Kenapa ini? Tapi ini bagus sih. Makasih banget buat Tommy. Ini bagus banget. Dari video ini mungkin aku cuma bisa bilang kayaknya nggak dibuat-buat, karena orang yang ada di dalam video ini juga merespon apa yang terekam tuh dia natural juga gitu loh. Sama kayak aku di sini waktu nonton ini ya natural aja. Dan selain itu ini cukup creepy dan lucu di saat yang bersamaan gitu. Suara siulan tapi kok bentuknya lagu India. Jadi ya gitu deh. Yaudah kita langsung next aja, masuk ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Ilham Hiromu 59. Oke. Foto ini diambil sekitar tahun 2015 atau 2016-an. Lupa karena foto ini sudah lama. Oke, pokoknya di sekitaran tahun tersebut. Di salah satu sudut teater suatu idol group. Oke, berarti ini bukan fotonya dia sendiri ya. Yang mana bisa dilihat bahwa kondisi teater itu sudah rapi, yang mana bangku-bangku sudah ditumpuk, yang menandakan bahwa foto ini diambil setelah teater selesai. Selain foto ini, ada kisah yang lumayan menarik karena setiap show berlangsung, ketika lagu ke-13 dibawakan, sering muncul sosok hantu anak kecil di FOH atau front of house, atau di sudut stage tempat member perform. Hantu anak kecil tersebut suka mengikuti nyanyian sebagai member ke-17. Jumlah member tiap kali show adalah
16 orang. Foto ini hanya sebuah sarana untuk diskusi aja. Oke, itu tadi sedikit ceritanya ya. Kita lihat dulu aja fotonya biar kita paham sama ceritanya yang di atas gitu. Foto 1 adalah foto yang diposting. Oke, ini adalah foto yang diposting. Foto yang kedua adalah foto spot yang harus difokuskan. Oke, foto yang kedua ini spot yang harus difokus. Oke, nih. Foto yang ketiga, foto setelah diubah kontrasnya. Oke, ini dinaikin nih kontrasnya. Ya, kita fokus ke sini ya. Oke. Emang agak sedikit mencurigakan sih bagian situ sih. Oke, kita lanjut dulu. Foto yang keempat, foto setelah diberi efek mirror. Oke. Wah. Wow. Merinding sih. Parah sih. Serius nggak bohong, merinding sih. Oke. Kalau kalian pasti udah bisa lihat lah. Ini bener-bener jelas banget gitu. Gini, aku juga ikut mau jelasin dulu kenapa kok perlu dikasih efek mirror ya di sini ya. Kalau misalnya dari kalian ada yang ngomong ya iyalah kalau di mirror kan jadi serem dan sebagainya. Gini, aku jelasin kenapa perlu dikasih efek mirror. Jadi kalau kita lihat di foto yang ini ya, ini kalau kita liatin bener-bener gitu, ini tuh emang bener-bener bentuknya kayak orang cuy. Jadi ini ya, ini bagian kepala nih, sama rambut nih ya. Terus ini lengan bajunya nih sampai sini, set. Terus ini tangan. Terus ini baju dress hitam sampai bawah. Oke ya. Nah, masalahnya ini foto ini bener-bener setengah badan. Jadi katakanlah apapun ini cuman setengah doang gitu. Makanya perlu untuk di mirror agar kita lihat keseluruhannya. Ini serem banget cuy. Ini ya, kita telaah pelan-pelan nih. Ini kepala nih, muka nih. Ya, ini rambut sampai sini. Ini lengannya sampai sini nih. Ini beneran tangan sih cuy. Ini bener-bener kelihatan tangan sih. Dan ini dress sampai bawah tapi nggak ada kakinya. Jadi bener-bener kayak dress doang terus melayang gitu. Dan kalau misalnya kita gabungin sama ceritanya tadi, jadi ini adalah sebuah teater yang dimana teater ini adalah tempat perform dari suatu grup idol gitu yang beranggotakan 16 orang. Nah, setiap grup idol itu perform ya di teater ini, itu di lagu ke-13 yang mereka nyanyikan selalu ada suara seseorang yang ikut bernyanyi. Tapi bukan suara dari salah satu dari mereka. Bukan salah satu dari 16 orang itu. Itu kenapa ada rumor bahwa ada suara member ke-17. Gila, merinding sih. Ada suara dari member ke-17. Itu pertama. Yang kedua, di teater ini memang katanya ya pernah ada penampakan seorang anak kecil perempuan. Perempuan ya, seorang anak kecil perempuan. Dan kemudian ada foto ini gitu, yang gambarannya kayak seorang perempuan berdiri, berambut panjang. Serem banget cuy. Ini serem banget sih. Makasih banget buat Ilham tadi. Ini keren. Aku nggak tahu ya, ini gimmick kah hanya untuk menaikkan popularitas si idol kah, atau menaikkan popularitas tempat teater tersebut kah? Di luar itu semua ini serem. Seru banget. Aku suka. Nah, maksudku kayak gini, kalau misalnya kalian nemuin sebuah cerita dari foto atau video, silahkan kirim aja. Aku suka yang kayak gini gitu. Makasih sekali lagi Ilham. Kita lanjut ke email yang berikutnya. Ini seru banget sih. Oke, yang selanjutnya dari Baderus Salam. Kak, saya Baderus Salam. Saya dari Kebumen. Di video ini pas detik 12-13 ada putih-putih. Itu apa kak? Coba kalau kakak bisa jelasin. Tapi di tempat itu tidak ada tiang atau spanduk. Oke, kita coba buat lihat dulu nih videonya nih. Wis. Ya ora padang, Nam. Yo, belum ora duwe netting. Nettinge ndi?
Ngapain lah? Ben padang. Kita coba buat telaah bagian ini. Wis. Ora padang lam. Yo ora dibetek iki. Settingan iki. Ngapain lah? Ben padang iku lho. Nah, ini dia. Tuh. Oke, ini lumayan bikin merinding ya. Apa ya itu? Itu sesuatu yang jelas tidak bergerak. Karena ini yang gerak kameranya doang. Terus ya dia cuman berdiri doang di sana sih. Dia nggak kemana-mana. Tapi masalahnya itu bentar banget dan setelah itu ketutupan jari gitu. Oke, kalau misalnya aku mau sedikit melogika ya, dia bilang di situ nggak ada tiang, nggak ada spanduk. Tapi bisa aja ini tuh, kalau kalian pernah lihat ya, gang kecil itu biasanya kan punya gapura yang kecil juga gitu kan di depan, yang biasanya ada tulisan RT, RW dan sebagainya, yang ya cuman paling sekitar 1,5 meter lah ya, yang nggak tinggi-tinggi banget lah. Itu kan atasnya pasti ada gitunya kan. Ada kayak apa sih kerucutnya gitu. Jadi habis kotak gini terus ada kerucutnya lagi gitu. Nah biasanya kan ada 2 ya kanan kiri. Nah permasalahannya video ini bener-bener kelihatan sebentar doang terus ketutupan jari gitu. Jadi ya katakanlah ada satu lagi di sebelahnya ya nggak kelihatan karena ketutupan sama jari ini. Tapi menurutku sih itu sih. Kalau mau melogika ya, bukan hantu, bukan orang juga. Sebenarnya awalnya tadi aku ya cukup serem sih, karena kalau misalnya aku ngebayangin ini kayak cewek yang berdiri gitu doang gitu. Tapi lama-lama mukanya atau bagian kepalanya ini, bagian ini itu kayak terlalu apa ya, kayak terlalu kerucut gitu. Kayaknya sih gitu. Ini kayaknya gapura. Gimana menurut kalian deh? Kalian kalau ngelihat ini, apakah menurut kalian itu sesuatu yang aneh atau menyeramkan atau gimana? Silakan tulis aja di komen. Kita di sini diskusi-diskusi aja gitu ya. Kalau menurutku sih itu gapura kecil. Kalau menurutku nih. Jadi kalau misalnya kalian nggak setuju ya silakan langsung tulis aja di komen. Oke? Kita langsung next aja ke email yang berikutnya. Oke, yang berikutnya dari Ida Bagus. Halo Bang Alvin, halo Bagus. Ini saya ada video, entah penampakan atau bukan. Nah ini aku seneng sih. Dia nggak klaim langsung kalau ini penampakan apa atau apa gitu. Kita bisa diskusi di sini. Jadi saat itu lokasinya di sebuah perkemahan dan saya sedang jalan-jalan sendirian. Itu sekitar jam 12 malam. Oke, di tempat perkemahan jam 12 malam dan jalan-jalan sendirian. Ida Bagus, kamu memang mantap. Dan saya pun iseng buat video snap WA. Dan teman saya membalas snap saya, katanya ada sesuatu dan saya cek memang ada sesuatu di akhir video. Menurut Bang Alvin itu apa? Kita coba telaah bareng di sini. Si Ida Bagus sendiri nggak mengklaim apapun ya, dia nggak tahu itu apa, itu penampakan apa dan sebagainya. Tapi kita coba lihat dulu aja deh. Oke, aku nggak tahu sih, jujur aja. Ini coba kita lihat lagi ya, sekali lagi ya. Nah, itu dia. Di ujung jalan sana ada sesuatu yang berdiri, yang tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Gitu. Jadi kalau kalian lihat, itu ada lampu di sana, ada pohon kecil di sebelah kanan. Ini pohon kecil, ini pohon gede nih, pohon gede. Nah, ini yang berdiri nih. Yang berdiri ini tadinya nggak ada, dia muncul dari belakang pohon gede ini. Kita coba frame per frame. Kita mundur ya. Tuh, dia ini waktu dia nggak ada nih. Waktu maju, dia kayak, nah, datang. Jadi
itu gerak gitu. Apapun itu gerak. Maju, selesai. Ini gerak lagi berarti. Oke, ini cukup serem sih. Kalau kalian bayangin ya pelan-pelan deh, pelan-pelan. Ini waktu dia ada nih ya. Terus ini aku mundurin videonya frame per frame. Ini mundur ya. 1, 2. Nah, posisinya dia itu kayak dari berdiri, jongkok nih. Jongkok, lompat. Itu kalau mundur ya. Berarti kalau posisi maju videonya frame per frame, dia dari lompat mendarat. Ya aku yakin pasti di kepala kalian juga sama kayak yang aku pikirin gitu. Ini kayak pocong sih. Dan dia lompat cuy. Cuman kita coba perbesar dulu aja deh. Nih ya udah aku perbesar nih. Kita frame per frame maju. Dari dia nggak ada sampai dia ada. Dan ini frame paling jelas. Gimana menurut kalian? Aku bingung sih. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini gerak cuy. Oke, ini serem sih. Ini serem sih. Aku masih bisa bilang kayak gini. Nggak tahu kenapa momennya terlalu pas aja gitu. Si Ida Bagus jalan sendirian di perkemahan jam 12 malam. Itu momen yang terlalu perfect gitu loh. Kalau buat suatu hal yang kebetulan, terlalu perfect aja. Kayak di cerita-cerita dan di novel-novel gitu. Jalan sendirian di perkemahan jam 12 malam. Bisa jadi ini orang cuy. Iya gak sih? Ini orang sih bisa jadi sih. Dan memang ya apapun gerakan yang dia lakukan di sana itu jadi menyerupai pocong aja. Nggak tahu itu sengaja buat biar kelihatan kayak pocong, atau ya dia cuman gerak aja yang ngasih efek kalau itu sesuatu yang menyeramkan gitu, kayak pocong gitu loh. Dan kenapa endingnya harus kayak gini gitu, harus secepat ini gitu. Si Ida Bagus jalan malam-malam di tengah perkemahan sendirian jam 12 malam bikin story WA cuman 4 detik. Oke, kalau dari sana agak aneh aja. Oke, tapi itu cukup menarik, itu cukup bagus, dan aku sih bilang itu tadi cukup creepy ya. Itu kalau aku bayangin kita beneran gitu lagi jalan sendirian gitu kan, terus habis itu di ujung jalan sana yang cuman ada satu-satunya pencahayaan gitu, tiba-tiba ada yang berdiri di sana. Itu serem banget. Oke, makasih Ida Bagus. Kita next ke email yang selanjutnya. Dan ini yang terakhir ya, kayaknya karena aku udah record cukup lama banget di sini. Kita lihat ini dari Johannes Anthony 18. Oke. Nih Bang, ceritanya dari @Panji Petualang sih. Oh, ini dari channel Panji Petualang. Oke, siap. Langsung aja, gak usah pakai lama. Itu screenshot udah aku potongin sekalian. Bilang apa Bang Vin? Oke, makasih. Makasih Johannes ya. Makasih Bang udah mau share. Siap. Dari Panji Petualang. Oke, ini kayaknya diposting di YouTube. Foto ini diambil tanggal 26 Maret 2020 oleh Tulus menggunakan kamera HP Kava. Jadi posisinya Kava mau update buat di Facebook gitu. Cuma saat diamati ternyata ada hal ganjil di belakang. Hehe, save fotonya terus edit naikin aja kontrasnya, kalian bakal tahu. Ini udah dipotongin ya, makasih ya Johannes ya, udah di-cropin. Repot-repot loh ya. Kita coba lihat di belakangnya, ini belum aku edit atau apapun. Kita lihat dulu aja. Kalau dari semua background yang ada di sini memang ada satu yang aneh sih. Ini kayak ada sesuatu gitu di sini. Oke, kita coba buat edit ya. Kita naikin brightness-nya, kita turunin kontrasnya. Nah, ini dia setelah dinaikin brightness-nya dan turunin kontrasnya. Kalian bisa lihat nih di bagian ini. Ini semakin jelas sih. Ini semakin jelas sih. Ini warna putih sini. Bam. Oke. Apakah ini beneran? Kita coba telah dulu deh. Ini pecah banget sih soalnya sih. Kalau katakanlah kita mau berimajinasi atau kita mau ngikutin imajinasi liar kita ya, ini tuh kayak
pocong, lagi-lagi ya, pocong yang dia kayak posisinya tuh gini terus gini gitu. Jadi dia kayak ngintip gitu loh, kayak ngintip. Jadi ini gini terus ini gitu. Jadi badannya agak melengkung gitu. Terus ini bagian mukanya nih hitam nih. Tapi masalahnya kita nggak tahu cuy. Ini area ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu di sini tuh ada apa. Ada tembok kah, ada tiang kah, ada tumpukan karung-karung putih gitu kah, atau apa gitu. Terus ini juga kaca atau bukan, kita nggak tahu. Ini bagian ini kaca atau bukan, atau jaring-jaring atau bukan, kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu betul bagaimana medan yang ada di sana. Kita nggak tahu ini ada benda apa di sini. Soalnya kalau kita ngomongin putih yang bagian ini doang, oke, kita bisa ngomongin masalah pocong. Tapi kalau putih yang ini kita hitung juga sama ini, kita gabungin, itu nggak ada bentuknya coy. Bukan bentuk pocong sama sekali gitu, ya kan? Masa iya pocong badan tengahnya gini hitam gitu kan? Enggak. Terus kalau enggak ini karena pocongnya gini gitu, kainnya yang diikat segini panjangnya kan enggak juga gitu kan. Jadi bentuknya jadi aneh aja kalau misalnya kita lihat dari putih yang ini sampai ke sini gitu. Jadi aku bisa bilang kayaknya ini bukan deh. Dan nggak terlalu serem juga sih kalau dilihat sih. Memang sesuatu yang kita nggak tahu tapi kayaknya bukan. Jadi bukannya aku bilang ini bohongan atau apapun, enggak. Aku juga nggak menuduh siapapun berbohong, enggak sama sekali. Mungkin kita cuma sama-sama nggak tahu aja itu apa sebenarnya. Toh juga Panji di update-annya, di postingannya itu juga nggak bilang ada apa di belakangnya kan. Cuman ngomong ada hal yang ganjil di belakang. Udah itu doang. Nggak bilang ada pocong, nggak bilang ada kuntilanak dan sebagainya. Jadi ya apapun yang kita lihat itu asumsi kita sendiri. Itu aja. Kalau menurutku tadi itu bukan pocong, itu masih biasa aja. Nah kayaknya itu aja nih cuy, email-email yang aku bukain untuk sementara ini. Sebenarnya masih banyak banget, serius masih banyak banget. Tapi nanti buat video selanjutnya, jadi kayaknya aku bakal sering-sering bikin video kayak gini. Karena aku excited banget, email yang masuk banyak banget. Dan rata-rata itu seru-seru banget, bagus-bagus banget, kayak yang udah kita buka-buka tadi. Oke? Ya udah itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe jika kalian enjoy sama konten yang ada di channel ini. Dan yang terakhir nih cuy, kalau kalian mau kirim-kirim email lagi silahkan. Ya udah itu aja. Yang terakhir, bye. It's behind you now.